Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum kitab Sahnawa ya dimaski semakulah sunah. Wasana abana umatina wa jatina sallallahu syahina husan ila ma'atina asqiya malang. Talamidin wa asatidin wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis nomor 579 yang Mbak kitab di rumah. Kalau di sini di kitab yang Ustaz nomor 579. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamannau, jangan berharap sapa sira liqa al adwi ing ketemu musuh. Artinya umat Islam itu jangan mencari musuh. Jangan nanti di mana-mana nggawa sesuatu yang enggak baik, nggawa pentungan kemudian nyari orang untuk dimusuhi. Nabi mengatakan la tamannau liqa al adwi, jangan berharap ketemu musuh. Fa innakum la tadruna, fa innakum kronos dene sira la tadruna, tidak ngerti sapa sira ma ing barang tub launa kang bakal diuji sapa sira bi iklan ma minum saking musuh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena itu jangan mencari perkara, jangan mencari sesuatu yang nggak baik. Jangan golek goro-goro, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Nabi kemudian mengatakan faidal laqaitumuhum, tapi ketika ketemu sapa sirahum yang adui, mencari, nggak boleh mencari musuh, nggak boleh mencari gara-gara, nggak boleh membuat gara-gara, maksudnya nggak boleh memulai duluan. Karena itu dalam sejarah kita, Kanjeng Nabi itu tidak pernah memulai perang lebih dulu. Apa yang terjadi perang oleh Nabi yang lebih dari 20 itu terjadi dalam konteks defensif bukan ofensif. Artinya Nabi tidak menyerang, tetapi Nabi mempertahankan diri. Proses mempertahankan diri itu boleh, tetapi menyerang lebih dulu yang tidak boleh. Sehingga di sini dikatakan la tamannau liqa al adwi, jangan mencari musuh. Tetapi kalau musuh datang, kalau kemudian ada orang yang menyerang kita, fakulu mongko ngucap sapa sira ndonga sapa sira Allahumma anta rabbuna wa rabbukum. Kalau kemarin hadisnya sama, jangan mencari musuh, tetapi kalau kita ketemu musuh, kita harus sabar, tawakal, berdoa dengan penuh strategi. Artinya kalau musuh menyerang, ya kita harus lebih siap, tetapi kita tidak boleh memulai duluan. Itu etika di dalam perang. Karena itu tadi yang saya singgung, kalau kita belajar sejarah, tidak ada Nabi itu mengirim pasukan lebih dulu, tapi mempersiapkan pasukan untuk mempertahankan diri. Sehingga semua perang pada masa Nabi, lebih banyak perang itu di sekitar Madinah, bukan jauh dari Madinah. Artinya perang itu adalah dalam konteks untuk mempertahankan diri. Ini doa sebelum perang yang disampaikan oleh Nabi, yang diajarkan Nabi pada kita. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa quluhum biyatika wa innama yaghlibuhum anta. Allahumma ya Allah, anta utai Tuhan iku rabbuna. Ya Allah, engkau itu Tuhanku, wa rabbuhum juga Tuhan orang-orang itu. Artinya orang-orang yang memusuhi Islam, memusuhi Kanjeng Nabi, itu juga sama makhluk Allah Ta'ala. Kita hambanya Allah, mereka juga hamba Allah. Wa qulubuna utai hati kita, wa qulubuhum lan hatimu, hati mereka maksudnya iku biyatika, ada di dalam kekuasaan Allah. Karena itu fa innama yaghlibuhum, karena itu bakal mengalahkan mereka sapa anta. Karena itu kami dan mereka sama makhlukmu, kami dan mereka sama-sama adalah makhluk Allah Ta'ala. Karena itu yang akan mengalahkan mereka itu bukan kita, tapi Allah lah yang kemudian akan membantu mengalahkan musuh-musuh itu. Karena itu kemarin masih ingat, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Ya Allah,
dengan mulah kami berperang, dengan mulah kami mengalahkan musuh, dan dengan mulah kami sukses. Jangan lupa itu yang kemarin kita diajarkan oleh Nabi, andaikan kita berjuang dan perang, kemudian menang, itu bukan karena kita, tapi Allah lah. Bika uqatilu, wabika asulu, wabika ahulu. Waroena fil hadis alladzi qaddamnahu an kitab Ibnu Sini an Anas radhiyallahu an qala kuna bareng sapa kita Rasulullah kanjeng Nabi fi huswatin ing dalem perang. Suatu ketika kata Anas bin Malik, masih ingat ya, Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau pernah menjadi pembantu Nabi lebih dari 10 tahun bersama Nabi, bersama di rumah Nabi, yang salah satu yang banyak merawikan hadis juga salah satunya Anas, yang beliau menceritakan bagaimana Nabi di rumah tangga, bagaimana Nabi berhubungan dengan istri dan putra-putranya. Itu banyak yang meriwayatkan itu Anas, karena Anas lama bersama Nabi dan membantu di rumah Nabi. Anas itu suatu ketika cerita, suatu ketika kami, kata Anas, kami suatu ketika bareng Nabi di dalam sebuah peperangan. Falaki ya, monggo kemudian ketemu sapa kita al-adwa ing musuh. Asami tuhu. Kemudian begitu kata Anas, kami suatu ketika pernah bareng dengan Nabi dalam sebuah peperangan. Begitu ketemu musuh, Nabi kemudian berdoa. Ini salah satu doa yang juga diajarkan Nabi ketika ketemu musuh. Ya malika yaumaddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaqat ra'aitu arijala. Doanya pendek ternyata Nabi. Ya malika yaumaddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa yang dibaca Nabi ketika ketemu musuh. Kata Anas, begitu Nabi membaca doa tadi, ya malika yaumaddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqad ra'aitu, mongko sungguh melihat sapa ingsun arijala ing beberapa laki-laki kutus ra'u jatuh. Begitu Nabi melihat, Nabi membaca doa, langsung beberapa musuh itu jatuh. Tadribuha, mukul ha ing rajul ing rijal sapa malaikatu. Rupanya mereka dijatuh karena digebuki malaikat min baini aidiha wa min khalfiha, dari depan dan dari belakang. Itu kayak ceritane, kita masih ingat dulu zaman perang kemerdekaan, khususnya 10 November, banyak kiai-kiai yang ngisi doa-doa pada para santri yang maju perang. Ada bom jatuh, dulu katanya ceritanya di pondok, nek bom dari pesawat dijatuhkan, terus ya itu bilang nongkoli, ternyata yang jatuh nongko bukan bom. Kemudian banyak kasus-kasus yang gitu ceritanya. Nabi juga gitu, berdoa, kemudian para musuh itu kemudian pada berjatuhan, terpelanting karena kata Anas, para malaikat membantu Nabi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini pentingnya doa dan luar biasanya pengaruh doa. Rawaina al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fil ini ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tercatat di dalam kitab Al-Um. Ani Nabi alaihi salatu wasallam qala utlubu, mencari sapa sira istijabat itu ing doa yang mustajabah. Ini berulang-ulang hadis ini disampaikan. Bab azan kemarin juga muncul, bab awal hujan juga muncul. Nah, ini juga muncul. Kata Nabi, ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwa ada waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Satu adalah inda iltiqa'il juyus, yaitu ketika ketemu dengan lawan, ketemu dengan musuh, ketika antara umat Islam dengan umat orang kafir yang berperang. Nah, ketika pertama kali melihat musuh, ketemu musuh yang melihat mau merusak Islam, itu ketika suasana hati penuh dengan perasaan yang luar biasa, karena ya antara takut, antara keinginan untuk berjuang dan seterusnya, maka itu adalah waktu yang mustajabah. Kata Nabi, itu adalah waktu yang insya Allah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mustajabah. Itu satu.
Karena itu Nabi senantiasa berdoa begitu ketemu musuh, begitu mulai perang, ketemu lawan, maka Nabi mesti memanfaatkan itu sebagai sarana untuk berdoa, waktu untuk berdoa, tempat untuk berdoa, karena insya Allah mustajab. Yang kedua, wa iqamatis shalah, ketika menjelang sholat, yaitu ya, kalau hadis yang lain, bainal adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamat, itu juga waktu yang mustajabah. Kemudian yang ketiga, waktu mustajabah adalah banuzulil ghais, yaitu saat turunnya hujan. Jadi ketika hujan pertama biasanya ya, hujan pertama turun itu kalau dalam hadis termasuk waktu yang mustajabah. Ini di Al-Um 591. Karena itu kalau orang Jawa dulu, mbah-mbah kita sering tuh kalau pas hujan pertama kita disuruh hujan-hujan, disuruh menyambut dengan gembira turunnya hujan. Karena itu dulu kita juga nggak paham kenapa kita kalau hujan pertama kita disuruh keluar. Kita anak-anak, kalau dulu zaman Ustadz kecilan, begitu hujan pertama kita disuruh lari-lari, turun hujan dan hujan-hujanan. Ternyata itu adalah salah satu bentuk kegembiraan kita, bentuk penyambutan kita, keceriaan kita menyambut hujan. Nah, itu mungkin sesuai dengan hadis yang disampaikan Imam Syafi'i, yang diriwayatkan Imam Syafi'i, hadis Kanjeng Nabi bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk doa adalah ketika turun hujan. Pertama turun hujan itu sebagai waktu yang kita menyambutnya, perlu menyambut dengan ceria, dengan senang hati, dan seterusnya. Qultu yustahabu, disunahkan juga selain yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tadi, ketika ketemu musuh, ketika sebelum sholat, kemudian turun hujan. Imam Nawawi juga mengatakan wa yustahabu, lan disunahkan istihbaban muakadan, dengan sunnah muakad apa ayakro'a, yang tahu membaca mal ing barang tayassara, yang mudah lau ketiman minal Qur'ani. Menurut Imam Nawawi juga selain berdoa tadi, kita juga disarankan untuk baca apapun dari Al-Quran yang kita bisa. Jadi ketika maju perang, atau mungkin ketika turun hujan, pada waktu-waktu mustajabah itu, kita disunahkan untuk membaca sebagian dari Al-Quran yang kita bisa. Kalau Nabi dulu begitu keluar, masih ingat riwayat Nabi mau hijrah ya, mau hijrah, kemudian beliau membawa, karena rumah beliau dikepung oleh musuh, semua tentara Quraisy mengepung rumah beliau, kemudian beliau keluar dari rumah bersama Abu Bakar, sementara Sayyidina Ali diminta untuk menggantikan posisi tidur beliau, sehingga ketika diintip dari luar, masih kelihatan, Muhammad ternyata masih tidur. Nabi keluar dengan mengambil debu, kemudian didoain sumum bukmun umyum faum la yubsirun. Sehingga orang kafir semua nggak ada yang kelihatan. Ini juga Imam Nawawi mengatakan disarankan untuk membaca apapun yang kita bisa dari Al-Quran. Mataya sarum minal Quran. Wa yakulu, kemudian setelah itu bisa maca kulhu, bisa falak binas, bisa apapun yang kita bisa apa. Setelah itu kemudian membaca doa perang, doa menghadapi musuh, seperti yang diajarkan Nabi tadi. Alladzi qaddamna dzikrahu wa inna fi sahihain, dalam kitab Bukhari Muslim, itu doanya la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa lain yang bisa dibaca, doa menghadapi musuh. Ini riwayat dalam Bukhari Muslim. Bukhari hadis nomor 6348, dan di dalam Muslim hadis nomor 2730, yaitu la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah, tiada Tuhan illallah kecuali Allah, al-azim yang agung, al-halim yang
Halim itu bijak, yang kasih sayang. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, yaitu Tuhan aras yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbus samawati, yaitu zat yang mengatur langit. Wa Rabbul Ardi, yang mengatur bumi. Wa Rabbul Arsyil Azim, dan Tuhan yang mengatur aras. Wa yaqulu, lan ngucap seseorang ma qaddamnahu, setelah maca sebagian Al-Qur'an, maca tadi doa tadi, kemudian masih ada lagi fil hadisil akhar, kalau dalam hadis yang lain ini ada la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbil samawati as-sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Ini doa yang bisa dibaca ketika ketemu musuh, yang redaksinya beda. Kalau ini tercatat di dalam Ibnu Sunni, hadis nomor 345. Kalau yang tadi, yang la ilaha illallah al-azimul, la ilaha illallah al-azimul halim, dan seterusnya sampai wa rabbul arsyil karim, itu tercatat dalam Bukhari dan Muslim. Nah ini la ilaha illallah al-halimul karim, yang bijak, yang mulia, subhanallahi rabbis samawati as-sab'i, yang 7, wa rabbil arsyil azim, dan Tuhan yang mengatur aras dan yang agung. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Azza jaruka, wasana sanauka, agung apa jaruka, keadaan Tuhan, wa jalalan agung apa sanauka. Wa yaqulu, banyak ini redaksi hadis, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, redaksinya cukup banyak. Ada yang hadis yang lain, ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa yaqulu ma qaddamna fil hadis akhar, itu juga boleh dengan hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 3627. Bunyinya gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayak ini yang populer ya. Yang lebih populer kayaknya, kalau yang banyak ustaz dengar diijazahkan oleh kiai, biasanya gini, hasbunallah wa ni'mal wakil, karena lebih mudah dibanding misalnya hadis doa-doa yang lain, walaupun tercatat dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dalam Ibnu Sunni kayak bahasane doanya panjang. Nah, kalau ini lebih mudah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbuna nyukupi kita sapa Allah, wa ni'mal wakil, yang sebaik-baiknya wakil. Nah, maka maksudnya ketika kita menghadapi masalah, biasanya gitu, kita sering mendapatkan ijazah dari yai. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi sesuatu yang berat, doanya ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca sebanyak yang kita bisa. Insya Allah akan dimudahkan menghadapi persoalan. Nah, kalau di sini ini adalah ijazah doa yang diajarkan Nabi ketika menghadapi musuh. Nah, mungkin kemudian oleh para yai-yai, musuh itu tidak hanya fisik. Ketika kita perang, apapun problem yang mendera kita, kalau kita menghadapi problem yang berat, menghadapi masalah dalam hidup, kalau Anda yang di rumah mungkin menghadapi persoalan, bisa ekonomi, bisa keluarga, bisa sesuatu yang membuat galau, kalau yang jomblo ya, bisa baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa yang diajarkan Nabi. Bacanya sebanyak yang kita bisa kayaknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa yaqulu, ada lagi doa yang diajarkan Nabi, ini lebih panjang. Kalau yang tadi paling pendek, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ini lebih panjang, ada doa lain, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim, masya Allah la quwata illa billah, i'tasamna billah, i'ta'anna billah, wa tawakkalna ala Allah. Ini sedikit lebih panjang. Kayaknya yang sering lah Ustadz sering dengar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga bagus. Ini juga dari Nabi. Jadi artinya doa-doa yang diajarkan Nabi ketika menghadapi masalah itu banyak banget. Ada yang panjang, ada yang sedengan, ada yang pendek. Kita bisa milih salah satunya. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Biasanya la haula wala quwata billahil aliyil azim. Kalau ini enggak,
La haula wa la quwata illa billahi al-azizil hakim. Masya Allah la quwata illa billah. Itasamna billah, ita'anna billah, wa tawakkalna ala Allah. La haulanya kayaknya muncul di istighosah. Kalau kita biasa baca istighosah yang disusun oleh Yai Romli, mana Jombang, Pondok Darul Ulum, salah seorang mursyid tarekat Qadiriyah Nasabandiyah, salah satunya ada doa ini. La haula, tidak ada kekuatan, la quwata illa billahil azizil hakim, kecuali karena pertolongan Allah. Masya Allah, sesuai dengan Allah kehendaki. La quwata, tidak ada kemampuan untuk mengalahkan atau menjalankan suatu, menghadapi masalah illa billah, kecuali karena pertolongan Allah. Itasamna, minta perlindungan sebab kita billah. Ita'anna, minta pertolongan billah. Wa tawakkalna ala Allah. Wa yaqulu hasantuna kulana ajmain bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa da'fatu ankum su'a bi hala la quwata illa billahil. Ini juga doa yang muncul. Doa ini juga muncul di hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada. Ini ada di dalam istighosah. Yang ini doa ternyata ini juga doa yang diajarkan Nabi. Kalau doanya di sini hasan tuna kulana ajmain. Kalau dalam istighosah hasan tukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada. Kalimatnya sama dari Nabi. Itu yang diajarkan. Hasan tuna. Apa ini bahasanya? Indra. Kulana hasan tanah maksudnya. Minta perlindungan sebab kita orang tuan. Kulana seluruh kita ajmain bil hayyil qayyum hasanatna, itulah hasanatna, minta perlindungan sebab kita kulana ajmain bil hayyil qayyum, dengan Allah yang maha hidup al qayyumi alladzi la yamutu, yang tidak mati abada. Wa tafaqtu, dan menolak sapa kita anasak bersama kita ana bis asu'a, yang sesuatu yang buruk, bila haula wala quwata billahil aliyil azim. Wa yaqulu, lan bisa doa, bisa juga doa. Ini banyak banget, ini doa-doa yang menolak bencana. Ya qadim, kalau kita ya qadim ya itu ya, yang dibaca ketika istighosah. Ini ada ya qadimul ihsan, ya man ihsanhu fawqa kulli ihsan, ya malikat dunya walal akhirah, ya hayy ya qayyum, ya jal jalali wal ikram, ya man la yu'jizu syai'un wala yata'adzamuhu, unsurna al a'da'inna haula'i wa ghairihim wa azhirna alaihim fi afiyatin wa salamatin amatin ajilan. Ini doa lain yang bisa kita baca. Tadi doanya macam-macam. Yang terakhir ini dalam bab ini doanya. Ya qadimal ihsan, hai yang qadimal ihsan, yang kebaikannya lebih dulu, artinya yang maha qadim, yang berbuat yang ihsan, maha baik, yaman ihsanuhu, yang kebaikannya itu faqqa kulli ihsan, jauh di atas kebaikan apapun. Kebaikan Allah itu faqqa kulli ihsan. Ya malikat dunia, ya yang menguasai duniawi, wal akhirah lan akhirat. Ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya man layak juzuhu, ya man layu jizu, yang tidak ada yang bisa melemahkan yang Allah apa syai'un, wala yata'adzamuhu, dan tidak ada yang bisa melebihi keunggulan Allah Ta'ala. Unsurna. Ini kita memanggil Allah dengan panggilan-panggilan yang bersifat fungsional. Ya man layu jizu syai'un, wala yata'adzamuhu, ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Kemudian terakhir kita berdoa unsurna ala a'daina, unsurnya mugi menolong sapa Tuhan ing kita ala a'daina, untuk mengalahkan musuh-musuh kita, haulai mereka semuanya, wa ghairihim, dan selain mereka, siapapun yang memusuhi kita, semoga Allah membantu kita untuk mengalahkan mereka semua. Wa adhirna, dan menampakkan, mengalahkan sapa kita alaihim, mengatasi mereka, fi afiatin, dengan selamat, sehat, wa salamatin, dan selamat
amatin, semuanya ajilan pada sekarang. Jadi sekarang selamat, besok selamat, kita sehat, dan seterusnya. Itu doa-doa, melanjutkan yang kemarin, doa-doa yang diajarkan Nabi ketika kita menghadapi sesuatu yang luar biasa, menghadapi musuh, bisa juga menghadapi galau tadi, bagi para jombloer. Oke, sekarang kita lanjutkan babun nahyi, bab tentang larangan anil rofis sauti, dari mengeraskan suara, indal kitali, ketika perang, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Kalau melihat hadis ini, Nabi itu kalau perang nggak teriak-teriak, artinya Nabi nggak suka kalau pasukan. Mungkin teriak-teriak itu hanya dalam konteks untuk memberikan semangat saja. Tapi bukan tanpa ada kebutuhan, itu Nabi tidak suka. Karena itu di sini kemudian larangan teriak-teriak ketika kita perang. Mungkin kita malah perang malah teriak-teriak ya. Untuk tujuan biasanya lewat bal-balan ya. Bal-balan atau pertandingan, kita biasanya yang suka teriak-teriak untuk ngasih semangat. Rawaina fi Sunan Abu Dawud an Qais ibnu Ubad at-Tabi'i rahimahullah ta'ala wa huwa bi dhammil aini Ubad wa tahfifil ba, dibaca Ubad. Karena ana sapa sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakrahu. Oh, ini bukan nabi ya. Bukan nabi ternyata. Ini hadis tentang bahwa ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi, itu yakrohu, tidak suka, as-sauta ing suara keras indal kita, bukan dari Nabi yang melarang. Tapi para sahabat Nabi itu umumnya tidak suka teriak-teriak ketika perang. Ya perang aja. Kalau dulu perangnya kan fisik ya, sekarang juga fisik, tapi kan mereka ketemu secara fisik, saling berantem dengan senjata. Para sahabat itu biasanya kalau perang nggak banyak bicara, tapi kerja keras. Kita kadang ruame, urung apa-apa udah menakutkan suaranya. Kalau para sahabat dulu nggak. Para sahabat itu yakrohuna saut indal kita, justru tidak suka ada suara rame-rame. Kita lanjutkan satu sesi lagi. Babul qaulir rajul in fi halir kitali. Bab tentang ucapannya seseorang fi halir kitali, ketika perang, ana fulanun li iqrabil adwi, untuk mengenalkan, untuk menggetarkan musuh. Ternyata ini ada kan terjadi, atau biasanya di kampus ya. Kalau di kampus, kalau mau seminar, kemudian membacakan CV. Oh, ini loh pembicara kita, punya prestasi ini. Nah, kalau zaman dulu, kalau mau perang, itu beberapa orang juga begitu, mengenalkan diri kita untuk menyampaikan itu. Saya itu ini loh, saya itu begini yang akan, sehingga musuhnya lebih takut. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumah Hunain. Ketika perang Hunain, Nabi ternyata juga melakukan itu. Nabi mengatakan ini, ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Ini loh saya itu nabi yang tidak pernah bohong. Ini loh saya adalah anak keturunan Abdul Muthalib. Itu ternyata boleh. Berarti membaca CV itu ya boleh. Ini loh pembicara kita, seorang tokoh nasional. Kalau guyonannya ada, saya sinetron masih ingat, saya ini loh haji 7 kali. Ya tentu lah niatnya bukan untuk riak ya. Kalau riak ya enggak boleh. Tapi ini artinya menunjukkan siapa kita agar musuh itu menjadi gentar. Ternyata boleh, dan Nabi juga melakukan. Nabi mengatakan, ana an-nabiyyu la kadzib, saya inilah nabi yang tidak pernah dusta. Saya inilah anak keturunan Abdul Muthalib. Itu Nabi sendiri loh yang menyampaikan. Jadi artinya menunjukkan siapa kita untuk agar musuh itu menjadi gentar. Ternyata boleh. Nah, itu satu.
Itu yang Nabi yang melakukan. Nah, sekarang ada lagi warawena fi sahihima, juga ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, an Salamah ibnu Aqwa, anak alian. Ini Sayyidina Ali. Kalau tadi Kanjeng Nabi sendiri dalam perang Hunain. Kalau ini Sayyidina Ali dalam perang Khaybar. Masih ingat perang Khaybar? Perang yang antara Kanjeng Nabi umat Islam dengan Yahudi Khaybar. Yang kemudian karena Khaybar ini jauh di luar Madinah, tapi oleh Nabi akhirnya diparani itu apa? Dikepung Madinah Haidar ini. Nabi menyerang dulu karena sebelumnya orang Yahudi Khaybar berkhianat, sehingga kemudian Nabi menghukum mereka, kemudian kalah. Benteng Khaybar ini kemudian jatuh di bawah komandan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali mengepung Khaybar, ketika muncul marhaban, begitu nyampe di Khaybar ketika akan menghadapi musuh, Ali kemudian mengenalkan diri begini, analladzi samatni ummi Haidarah. Ini loh saya yang ibuku samatni memanggilku dengan Ummu Haidarah, yaitu induk macan. Haidarah itu macan, artinya Haidarah itu ya macan aja, gak usah kecil. Ini loh saya tuh loh mboke macan, artinya menunjukkan bahwa kita tuh loh hebat, ibuku loh. Biasanya kita akan mengatakan, loh mbak aku loh, ibuku manggil saya yang cantik atau yang ganteng, yang pinter. Ali mengatakan, ini loh aku yang ibuku memanggilku dengan Haidarah. Ada Haidar atau Haidarah, atau kemudian menjadi nama Ummu Haidarah. Itu yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Warawina sahima an salam aidan annahu fi hali kita alladhi agharu yang berperang ala lahab. Ana ibnu Aqwa. Ini juga dari beberapa sahabat. Aku loh ibnu Aqwa. Saya lah orang yang dikenal dengan nama tertentu. Kalau orang Arab dulu kan dikenal dengan julukan tertentu, yang julukan jalan itu menjadi sangat dikenal. Kita dikenal dengan julukan itu. Ternyata kita boleh ketika perang menyebutkan gelar kita, menunjukkan prestasi kita, untuk menunjukkan bahwa kalau dalam itu dulu, kalau dalam sekarang di seminar itu, misalnya ketemu dalam seminar, kita dibacakan CV kita, CV beliau narasumber, untuk menunjukkan bahwa narasumber itu orang yang qualified bicara itu. Nah, itu boleh berarti. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menunjukkan bahwa orang yang berbicara itu memang qualified untuk bicara itu, bukan sembarang orang. Itu boleh. Nabi melakukan itu. Ana an-nabiyyu la kadzib. Aku loh, saya ini loh nabi yang tidak pernah bohong. Saya ini loh keturunan Abdul Muthalib, nabi. Saya sama dengan Ali tadi. Aku ini loh yang ibuku memanggilku sebagai Ummu Haidarah, induknya macan. Atau beberapa sahabat juga melakukan itu untuk menunjukkan agar musuh itu menjadi gentar karena mendengar sebutan kita, sebutan orang yang kemudian menjadi dikenal karena prestasinya. Baik, begitu nanti kita lanjutkan besok istihbabi roza khola mubadarah, yaitu ketika ketemu dengan sesuatu ketika terjadi dalam peperangan. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima lamtana Rabbi alimna latifa'una Rabbi faqihna wa qarabati lana fikirina Rabbana wafa'na bima lamtana Rabbi alimna latifa'una Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabati lana fikirina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.